Oke. Ada hampir 400 acuan tentang damai sejahtera, tentang damai yang sifatnya pribadi, damai dalam hubungan, perdamaian nasional, atau bahkan di tingkat rohani. Tapi kita harus ingat bahwa Alkitab berbeda dengan dunia. Ya, Alkitab berbeda dengan dunia. Nah, jadi, apakah damai dalam Alkitab ini artinya sama dengan dunia ini? Damai dalam Alkitab bukan hanya bicara tentang ketidakhadiran peperangan. Jadi, damai dalam Alkitab ini ngomongin apa sih? Yuk kita lihat. Nah, damai sesungguhnya adalah suatu kekuatan yang positif, ya, kekuatan yang positif dan menghadirkan semua hal yang baik dan benar. Nah, ini yang menarik. Damai adalah suatu kekuatan yang kreatif, ya. Dan pembawa damai adalah seorang yang memiliki kecenderungan dalam melepaskan kekuatan ini untuk memaksa dunia agar berubah. Ya, kekuatan apa tadi? Kekuatan yang kreatif. Kekuatan yang kreatif artinya tanpa batas. Kita bisa melakukan hal apapun juga selama itu membawa damai, ya. Dan inilah yang dinamakan kekuatan yang kreatif. Pembawa damai itu orang yang punya kekuatan ini. Duh, gimana caranya? Aku nggak bisa. Kalau seorang pembawa damai, pasti dia akan menemukan jalan keluar. Apapun yang terjadi, seorang pembawa damai akan membawa damai. Titik. Nah, itu yang Alkitab katakan, damai yang dimaksud oleh Alkitab. Oke, selanjutnya. 1 Petrus 3 ayat 11. Ya, Bu Makawati boleh bantu saya baca 1 Petrus 3 ayat 11. Oke, ada di layar, bisa langsung baca, Bu Makawati? Suaranya? Oke. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, ini ditulis ya, juga ada di kitab Perjanjian Lama, Mazmur 34 ayat 14. Isinya sama. Ingat Mazmur 34 yang nulis siapa? Mazmur siapa yang nulis? Nah, di pasal ini, betul, di pasal ini Daud yang nulis. Mazmur 34. Kita harus jadi seorang yang pembawa damai, kata Alkitab. Dan apa sih ciri-cirinya, contohnya apa? Di sini jawabannya. Menjauhi yang jahat, melakukan yang baik, sesimpel itu. Tapi dilanjutkan, ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Artinya, untuk keadaan menjadi damai, butuh yang namanya usaha. Nggak mudah, nggak gampang. Ya, kadang kita mesti mengorbankan diri kita. Betul Bapak Ibu? Ya, dalam hubungan. Nah, yang menarik di 1 Petrus 3 ayat 11 ini, ya coba kita buka Alkitabnya. Yang menarik di 1 Petrus 3 ayat 11 ini, damai yang di sini tuh lagi ngomong damai dalam keluarga, Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi buat kita yang sudah berkeluarga, ternyata ini yang dibutuhkan ya. Menariknya, lihat. Hidup bersama suami dan istri, 1 Petrus 3, betul? Perikopnya harus damai ya. Kemudian di ayat ini untuk perikop dikasih lagi, kasih dan damai. Seringkali ya, permasalahan keributan terjadi mula-mula di mana? Mula-mula dengan orang terdekat kita. Betul? Makin kita akrab dengan seorang, makin kita dekat dengan seseorang, justru kita makin besar kemungkinan kita punya masalah dengan dia. Betul Bapak Ibu Saudara sekalian? Ya, apalagi sama suami istri, saya udah bisa ngomong gini karena saya sudah memiliki istri. Kalau dulu mungkin saya nggak tahu mesti ngapain, tapi sekarang saya sudah tahu. Menarik sekali ayat ini ditulis. Entah suami, entah istri, tapi inilah kita sebagai pelayan Tuhan, KOM 200, ya. Kalau kita lihat buku KOM 200 kita di daftar isinya, kita lagi belajar apa sih 210 ini? Membawa damai. Judul besarnya apa? Membawa damai. No. Ya, oke. Judul besarnya 210. Karakter pelayan Tuhan. Ah, itu dia. Pelayan, ya. Pelayan. Karakter pelayan Tuhan. Kita semua di sini adalah pelayan Tuhan. Ya, 200 di atasnya a disciple journey. Artinya disciple itu murid Tuhan Yesus, ya. Kalau orang berjalan di pantai ada jejak kakinya, oke. Kemudian kita mengikuti jejak kakinya. Nah, itu yang dinamakan disciple. Murid.
Kalau kita bilang kita disciple of Christ, kita adalah murid Kristus, murid Yesus, Yesus taruh kaki di mana, kita ikutin jejak kakinya. A disciple journey artinya perjalanan seorang murid Kristus, seorang murid. Nah, yang kita pelajari 210 karakter pelayan Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, yang saya mau bilang di sini apa? Artinya, inilah yang harus kita lakukan tanpa alasan apapun. Kita harus menjauhi yang jahat, kita harus melakukan yang baik, kita harus mencari perdamaian, dan kita harus berusaha, nggak gampang artinya, untuk mendapatkannya. Ya, tapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dalam perjalanan kehidupan kekristenannya. Selanjutnya, nah ini dia. Ada 3 cara mengubah kekerasan. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau mau ada pertanyaan atau apa, boleh angkat tangan ya. Ada 3 cara mengubah keadaan. Oke? Yang pertama, protes dengan kekerasan. Ya. Buat bapak-bapak di sini mungkin tahu sejarah ya kan. Jadi mereka protes dengan kebijakan yang ada, tapi mereka memprotesnya itu dengan kekerasan. Ada Lenin, Stalin, Mao Zedong, ya kan, Fidel Castro dan lain sebagainya. Bagaimana pemberontakan itu jadinya pemberontakan. Yuk kita kudeta, yuk kita makar, yuk kita perang, ya. Seperti yang baru-baru yang terjadi di negara tetangga kita. Itu adalah protes dengan kekerasan. Ini 3 cara mengubah keadaan secara umum ya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Pertama, dengan kekerasan. Keadaan bisa berubah nggak? Bisa. Ini buktinya. Ya, yang kedua, protes tanpa kekerasan. Ya. Nah, emang bisa. Yang pertama dengan kekerasan, yang kedua tanpa kekerasan. Emang bisa? Bisa. Ini buktinya. Ada Mahatma Gandhi, dia protes dengan kebijakan politik negaranya. Ada Martin Luther, ada Nelson Mandela, ya. Bisa. Tapi ternyata 2 hal ini, 2 cara ini gak ditulis dalam Alkitab, Bapak Ibu Saudara sekalian. Teman-teman semuanya pelayan Tuhan. Gak ditulis. Tapi ada cara ketiga, yaitu cara kerajaan Allah yang gak masuk akal secara manusia. Bapak Ibu Saudara sekalian boleh ingat ini, masuk akal kalau Tuhan kita gak masuk akal. Tapi gak masuk akal kalau yang namanya Tuhan masuk akal. Paham? Sekali lagi ya Bapak Ibu ya. Masuk akal kalau yang namanya Tuhan itu gak masuk akal. Tapi gak masuk akal kalau namanya Tuhan, tapi masuk di akal. Itulah cara kerajaan Allah yang luar biasa, ya. Ditempuh oleh siapa? Di situ ditulis kepetutuk kepala saya. Ditempuh oleh gereja mula-mula terhadap Imperium Romawi. Bapak Ibu Saudara sekalian, bangsa Romawi pernah menjajah hampir 3/4 dunia ini. Dan puji Tuhannya menjajah termasuk bangsa Yahudi. Tapi apa yang terjadi pada gereja mula-mula? Penganiayaan, penyiksaan, ya. Itu yang terjadi. Nanti kita akan bahas di bab selanjutnya, dianiaya karena Kristus. Tapi dianiaya, diem aja, disiksa, diem aja, tapi kekristenan menang. Itu nggak masuk akal manusia, Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, inilah yang Alkitab mau kita sebagai pelayan Tuhan memilikinya. Kadang kita nggak suka dengan kebijakan perusahaan tempat kita kerja mungkin, ya. Kemudian kita protes dengan kekerasan. Bisa berhasil, tapi itu cara dunia. Atau kita protes tanpa kekerasan dengan tulisan dan lain sebagainya. Bisa berhasil, tapi cara dunia. Yang menarik cara Tuhan. Dengan kasih Bapak Ibu Saudara sekalian, dengan damai, dan berhasil membuat Kristen menjadi agama terbanyak nomor 1 dunia sampai saat ini. Amin. Luar biasa. Itulah cara yang luar biasa dari Tuhan, kita yang ngajarin langsung. Kita lanjut ya. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Belum ada, udah pintar semua kok. Oke, lanjut. Ini dia. Nah, unsur hati pembawa damai ya. Kalau tadi kita belajar 3 cara mengubah keadaan. Tapi kita mau memilih dari 3 cara ini, kita mau milih yang mana? Tentu kita mau milih yang Tuhan kita ajarkan, yang Alkitab ajarkan. Amin. Nah, unsur hati pembawa damai. Yang pertama adalah mengusahakan perbaikan dengan cara damai. Ya. Ada di situ.
di bukunya. Oke. Boleh bantu saya baca, Bu Lasma? Gimana? Matius 5 ayat 41. 5:41. Sebentar, Pak ya. Oke. Matius 5 ayat 41. Ya, Matius 5 ayat 41. Ya. Demikian firman Tuhan. Dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. luar biasa nggak? Masuk akal nggak itu? Ayat-ayat selanjutnya, tampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Mau kita lakukan, tapi itu yang kita ajarkan. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, diajak jalan 1 mil, ajak jalan 2 mil. Tahu apa yang Daud lakukan ketika dia diserang musuhnya? Alkitab menulis, aku menghidangkan makanan di depan musuhku. Waduh, ada musuh nih, ya kan? Musuh kita nih, mau ngajak ribut. Kita traktir baku teh dulu. Bisa nggak kita seperti itu, Bapak Ibu Saudara sekalian? Tapi inilah unsur hati pembawa damai. Kita mengusahakan perbaikan terjadi dengan cara yang damai. Ya. Memberi dengan berkelimpahan bukan kepada kawan ditulis, kepada lawan. Karena apa? Karena kita percaya Tuhan akan memberkati kita. Karena kita percaya ini cara yang Tuhan ajarkan. Oke, berhasil tidak berhasil ya, tapi kita sudah melakukan ajaran Tuhan dan itu yang paling benar. Amin. Yang kedua adalah kekuatan dan keteladanan. Ya. Menghadirkan kebenaran tanpa keributan. Dalam perjanjian baru, nggak ada perintah langsung yang menyuruh penghapusan perbudakan. Tetapi roh dari pengajaran Kristus yang memberikan nilai yang sama kepada semua orang sebagai anak-anak Allah, apalagi bagi sesama orang percaya. Seperti di kitab Filemon, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kitab Filemon itu bicara tentang perbudakan. Ada seorang yang namanya Onesimus, ya. Kemudian mungkin karena kesalahan yang dia lakukan, dia masuk penjara sama Paulus, satu penjara. Dalam penjara, Onesimus bertobat. Akhirnya Onesimus kirim surat. Artinya perbudakan tetap ada. Ya, maksudnya itu adalah kasta, itu adalah sesuatu sistem yang harus terjadi dalam kehidupan kita sebagai manusia dalam dunia ini. Tapi kita sebagai pembawa damai, kita harus punya nilai-nilai Kristus di dalam sistem yang ada di dunia ini. Menghadirkan kebenaran tanpa keributan. Dengan cara aku damai, ternyata bisa berubah keadaan. Nah, orang akan mengikuti kita. Nah, itulah contohnya kekuatan dan keteladanan. Amin. Nah, itu adalah unsur-unsur hati pembawa damai. Ya. Usahakan perbaikan dengan cara yang damai. Gimana caranya? Kita punya hubungan dengan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, ini nih. Gimana sih caranya melakukan ini, melakukan itu? Kita kembali ke ayat yang tadi. Gimana sih caranya menjauhi yang jahat, melakukan yang baik, mencari perdamaian, berusaha mendapatkannya? Gimana caranya? Ketika kita punya hubungan dengan Tuhan, maka Tuhan sendiri yang akan kasih hikmat kepada kita. Maka Roh Kudus sendiri yang akan bekerja di dalam kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, Matius 5 bilang apa? Kamu adalah garam dunia. Oke, yuk. Kamu adalah garam dunia. Ada 4 ya. Kamu adalah garam dunia. Kamu adalah terang dunia. Dari keempat kata ini, mana yang paling penting? Kamu adalah garam dunia. Mana yang paling penting? Kamu. Kata mana kamu? Oke. Yang mana Pak Karlon? Kamu adalah garam dunia? Kamu. Garam. Garam. Oke, garam ya. Kamu adalah garam dunia. Garam. Pak Apin yang mana Pak Apin? Gak tahu lah, Pak. Kamu adalah garam dunia. Mana kata yang paling penting? Oh, kita harus garam, Pak. Garam ya paling penting ya. Oke. Bu Yang Nita? paling penting itu adalah Oke, Fani ya. Oke, Makawati garam. Oke, Fani. Garam. Nah, Susanti apa? Kamu adalah garam dunia. Susanti mana yang paling penting? Kamu. Fani apa, Fani? Adalah. Kamu adalah garam dunia. Bapak Ibu Saudara sekalian, malam hari ini saya mau kita belajar dari firman Tuhan ini. Kamu adalah garam dunia. Kata yang paling penting adalah. Kenapa bisa kayak gitu?
Karena seringkali kita dengar khotbah, kamu harus jadi garam. Seringkali kita dengar khotbah, kamu harus jadi orang yang baik. Kamu harus jadi garam, kamu harus jadi terang. Tapi Alkitab bilang, kamu adalah garam. Kamu adalah terang. Sudah jadi terang. Bapak Ibu Saudara sekalian, kamu adalah sepasang suami istri, sama kamu harus menjadi sepasang suami istri. Beda atau sama? Beda. Kamu adalah anak SMA, sama kamu harus jadi anak SMA. Beda atau sama? Beda. Seringkali kita bilang, wah saya harus jadi garam. Tapi ternyata salah. Alkitab bilang, kamu adalah garam. Ketika kita percaya, ketika kita mengaku dengan mulut dan percaya dalam hati bahwa Yesus adalah Tuhan, maka kita adalah garam. Artinya apa? Mau nggak mau, kita harus mengasinkan orang. Kamu adalah terang. Mau nggak mau, kita ini mengeluarkan cahaya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, itulah yang orang Kristen lakukan. Gimana caranya harus menjauhi yang jahat, melakukan yang baik? Mau nggak mau, ketika kita adalah seorang Kristen, sekali lagi, mau nggak mau, ketika kita adalah seorang Kristen, kita harus menjauhi yang jahat. Kita harus melakukan yang baik. Kita harus cari perdamaian. Kita harus berusaha mendapatkannya, mau nggak mau. Bukannya, oh saya harus jadi orang yang menjauhi yang jahat. No. Tapi kita memang adalah orang itu. Amin, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita adalah garam, kita adalah terang. Nah, kita kembali. Selanjutnya, itu tadi unsur-unsur hati pembawa damai. Kita harus mengerti siapa kita. Amin. Langkah-langkah untuk menjadi pembawa damai. Yang paling pertama dibuat di sini apa? Berdamai dulu dengan Tuhan. Karena ketika kita berdosa, yang terjadi adalah terciptanya jurang. Sehingga kita nggak bisa ketemu dengan Tuhan. Ada pemisah. Makanya dikatakan Yesus anak domba Allah mati di kayu salib melakukan pendamaian untuk kita berdamai dengan Tuhan. Amin. Sehingga kita bisa bersatu dengan Tuhan. Jadi untuk jadi pembawa damai, yang pertama tadi itu, kita harus berdamai dengan Tuhan. Nah, ketika kita berdamai dengan Tuhan itulah, kita adalah garam. Bukan kita harus jadi garam lagi. Tapi kita harus berdamai dengan Tuhan. Amin. Nah, setelah kita menjadi pembawa damai, ya langkah-langkah menjadi pembawa damai, setelah kita berdamai dengan Tuhan, yang kedua apa? Keberanian rohani. Fanny boleh bantu baca? Roma 8 ayat 30. Roma 8 ayat 32 ya. Ayat 30. Ayat 30. Oke. Ayo. Roma 8 ayat 30, dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya, dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya, dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, gimana sih untuk menjadi pembawa damai? Kalau kita semua malam hari ini ada di kelas KOM 200, ya, kita rindu belajar bagaimana menjadi pelayan Tuhan yang baik dan benar. Kita udah termasuk dalam ayat ini, Bapak Ibu. Roma 8 ayat 20 tadi. Kita ini sudah ditentukan dari semula. Kita ini udah dipanggil dari semula. Udah dibenarkan dari semula. Kita udah siap dimuliakan dari semula, Bapak Ibu. Gimana caranya aku punya keberanian rohani? Mengertilah siapa kita sebenarnya di hadapan Tuhan. Ketika kita benar-benar mengerti, wah, ternyata aku ini sangat berharga, ternyata aku ini benar-benar sudah dipulihkan, ternyata aku ini pilihan, ya. Kita akan punya keberanian rohani menjadi seorang pembawa damai. Gampang? Enggak, tapi bisa. Amin. Kita masih bisa. Nah, yang ketiga, komitmen untuk mengasihi. Kita sering dengar, kasih itu nggak pernah gagal. Love never fail. Kasih nggak pernah gagal. Itulah yang hukum yang dibilang. Jadi gimana cara menjadi pembawa damai? Bedanya apa? Kita membawa damai kita dengan dunia. Bedanya apa? Bedanya dikasih.
Yesus itu mati di kayu salib karena kasihnya. Yohanes 3 ayat 16. Amin. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Karena kasih. Nah, kita harus punya komitmen ini. Kasih. Wah, aku orangnya pemarah. Sama. Tapi ingat tadi. Ayat tadi Roma 8 ayat 20. Kita ini udah ditentukan dari semula. Kita ini garam. Kita ini terang dilihat orang. Haleluya. Nah, kita harus punya komitmen untuk saling mengasihi, untuk terus mengasihi. Ya. Oke, selanjutnya, melepaskan kuasa kasih karunia. Kasih karunia adalah kuasa Allah untuk mendaur ulang keadaan, membawa kebaikan di tengah-tengah kejahatan, asal diresponi dengan baik. Pengaruh kemartiran Stefanus terhadap pertobatan Paulus. Stefanus mati, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya. Tapi kematiannya Stefanus itu membawa buah-buah pertobatan. Dia tetap hidup dalam kasih, tetap hidup sebagai pembawa damai Stefanus. Ya. Yang bertobat siapa? Bukan main-main. Yang bertobat Om Paulus, bayangin. Kepalanya bertobat. Bayangin aja Habib Rizik bertobat, Bapak Ibu Saudara sekalian. Hal seperti itu bisa terjadi. Amin. Nah, inilah melepaskan kuasa kasih karunia. Nah, selanjutnya refleksi. Nah, kita sudah sampai di ujung kelas pertama ini ya. Udah setengah jam juga kan. Kita 1 jam pas ya, jam 8 pas kita selesai. Siapa ini yang belum nih? Susanti, boleh bantu baca Susanti? Refleksi itu 1 Timotius 2 ayat 1 sampai 2. Tunggu ya kau, tulisannya kecil gak terlalu nampak. Oke, Susanti. Baca di buku. Tertutup. Baca di buku ada. Baca di buku ada. Ada Susanti? 1 sampai 2. Refleksi. Yuk. Nggak apa-apa Bapak Ibu ya. Kita sama-sama belajar. 1 Timotius 2 ayat 1 dan 2. Susanti pasti buka Alkitab. Ada Susanti? Oke, silakan. Bisa, Susanti? Suaranya? Tunggu Oke. ya kau. Refleksi buat kita semua. Amin. Jadi, kita nanti kalau ayatnya udah dibaca sama Susanti, artinya ini yang harus kita lakukan sebagai seorang pembawa damai. Bisa Susanti atau besok aja? Besok pula. Sampai minggu depan aja. Dinaikkannya Ini dia. permohonan dan syarat dan ucap syukur untuk semua orang. Oke. Untuk semua orang, Untuk untuk raja-raja. raja-raja dan untuk semua pembesar, Betul. agar kita dapat hidup tentang dan semarang dan dalam segala Kesalehan permohonan. dan kehormatan. Ya, Oke. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ini yang harus kita lakukan. Naikkanlah permohonan doa syafaat atau ucapan syukur untuk semua orang. Semua orang termasuk musuh kita. Untuk raja-raja, untuk semua pembesar, pemimpin kita artinya. Ya, ini doa syafaat nih. Agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Gimana kita nggak tenang, nggak tentram? Kalau kita mendoakan semua orang. Kalau kita bersyukur untuk semua orang,
bersyukur untuk semua situasi. Gimana kita nggak tenang, Bapak Ibu Saudara sekalian? Amin. Nah, kita sebagai para pelayan Tuhan di KOM 200 ini, yuk kita mau belajar doa syafaat, naikkan ucapan syukur, mulai doain orang yang bahkan kita nggak kenal, bahkan musuh kita. Karena kita adalah pembawa damai. Amin. Haleluya. Yuk, Pak Karlon boleh tutup kita dalam doa untuk kelas yang satu ini, tentang pembawa damai saja khususnya. Silakan. Mari kita satukan hati kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur, terima kasih untuk pembelajaran yang sudah kami lalui ya Tuhan, lewat hamba-Mu. Engkau memberkati kami bersyukur, ajar kami untuk kami selalu senantiasa menjadi pembawa damai ya Tuhan. Biar kami dimanapun kami tinggal, di lingkungan kami masing-masing, kami boleh menjadi berkat bagi sekitar kami, terlebih dalam keluarga kami. Terima kasih Bapa, berikan kami hati yang sungguh-sungguh melakukan kebenaran firman-Mu. Ajar kami lebih lagi, bahkan Engkau mengurapi setiap kami melanjutkan pembelajaran kami lagi Tuhan. Engkau memberkati kami. Terpuji termulia nama-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Terima kasih. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, sebelum kita lanjut ke kelas selanjutnya, tentang ini lebih, kalau tadi kita udah bawa damai, ini dianiaya karena kebenaran. Ada pertanyaan? Ada kesaksian? Oke lah, seru, mantap lah ya. Oh, ada, silakan Pak Karlon. Ini dia. Penting ini. Shalom, saudaraku semua, shalom. Shalom Pak Karlon. Shalom. Sungguh benar sekali apa yang kita pelajari malam ini. Tetapi yang satu hal mungkin yang menggelitik ya di hati kita, terlebih saya sendiri, memang tidak gampang melakukan firman Tuhan, terlebih apa yang kita pelajari malam ini, yaitu kita harus membawa damai, menjadi terang, menjadi garam, ya. Tidak gampang, jujur ya, tidak gampang, tapi bisa. Iya, benar, bisa. Berarti intinya kita harus perhatikan semua cara kita hidup ya. Ya, kita perhatikan cara kita hidup. Memang tidak gampang, tapi bisa. Karena apa? Karena pertolongan Tuhan. Karena pertolongan Roh Kudus ya. Malam ini saya secara pribadi saya ditegur ya, karena kita berhadapan dengan manusia, terlebih di tengah-tengah keluarga. Karena apa, saudaraku? Yang berdekatan itu yang saling bergesekan ya, yaitu suami istri. Sekalipun selama apapun kita sudah berkeluarga, suami istri pasti ada yang namanya salah paham ya. Tetapi biarlah kita yang sudah belajar firman Tuhan, kita tetap pegang teguh ajaran firman Tuhan, dan terlebih hati kita harus berikan untuk mentaati segala yang sudah kita dengarkan ya. Memang tidak gampang, tapi bisa saudaraku ya. Kita belajar semua. Dan itu dalam keluarga. Bagaimana dengan lingkungan, yaitu saudara-saudara kita yang tidak seiman. Kan kita kan bersosialisasi. Kadang kita dibuat orang gondok, dibuat orang jengkel. Apakah kita bisa menjaga hati? Biarlah kita mulai malam ini, kita sudah belajar, kita aplikasikanlah apa yang kita dapat semua, yaitu dalam hidup kita sehari-hari. Itu saja yang bisa saya tambahkan. Tuhan berkati. Oke, Tuhan berkati. Terima kasih sekali Pak Karlon, betul sekali ya. Bapak Ibu Saudara sekalian, seringkali firman Tuhan yang kita sampaikan, bahkan firman Tuhan yang kita dengar, itu menegur kita dengan caranya yang ajaib. Amin. Bahkan juga untuk pembicara. Nah, demikian dengan hidup kita akan jadi pelayan Tuhan. Tadi saya bilang kita adalah terang kemanapun kita pergi, dilihat orang, apapun yang kita lakukan, kita membawa damai dengan teladan. Tadi saya bilang juga dengan teladan. Sehingga itu adalah cara Tuhan. Kita terjaga dengan cara seperti ini. Amin. Nah, kita akan masuk ke kelas selanjutnya.
orang yang dianiaya karena kebenaran. Ya, Matius 5 ayat 10. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran. Ini gimana sih Alkitab ini? Masa kita dianiaya harus berbahagia? Ya kan? Karena apa? Mereka lah yang empunya kerajaan surga. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, inilah yang terjadi hari-hari ini. Ya. Kita sering dengar, oh gereja dibakar, apa lain sebagainya. Orang Kristen gereja nggak bisa bangun, nggak bisa, di gereja ditutup dan lain sebagainya. Nah, hari ini kita akan belajar kenapa sih mereka itu bisa berbahagia. Oke? Dianiaya, bahasa Yunaninya dioko, sama dengan mengusir atau menghalau. Ya, artinya kita diusir dari suatu tempat. Itu kita sedang dianiaya. Cara kita hidup, kita diusir dari situ. Pola pikir kita nggak diterima orang, kita diusir. Itu termasuk penganiayaan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Tapi kata lainnya, mengejar dengan permusuhan. Selain kita diusir, kata lainnya adalah mengejar. Artinya kita dikejar-kejar dengan rasa benci mereka. Nah, itu penganiayaan. Ya. Saya mulai dari yang pahit-pahitnya dulu. Yohanes 15 ayat 20 bilang kayak gini, ingatlah apa yang telah kukatakan kepadamu. Seorang hamba nggak lebih tinggi dari Tuhannya. Jadi kalau Yesus kita udah dianiaya kayak gitu, maka mereka juga akan menganiaya kita. Pak Karlon, Bu Lasma, Pak Amin, Pak Apin, Bu Nita, Bu Makawati, Susanti, Fani, kita bakal dianiaya. Katakan amin. Amin. Haleluya. Ya. Nah, tapi jikalau mereka telah menuruti firman-Ku, mereka juga akan menuruti perkataanmu. Oke? Nah, sebentar ya. Oke. Inilah yang terjadi Bapak Ibu Saudara sekalian, penganiayaan. Ketika kita mulai menghidupi nilai-nilai kekristenan kita, ya, tujuan Tuhan dalam hidup kita, itu berlawanan dengan dunia ini. Nggak sama. Bertolak belakang sama dunia ini. Nilai-nilai dunia akan diruntuhkan oleh nilai-nilai kita. Dan mereka akan ingin memburu atau mengusir kita dengan permusuhan. Orang Kristen zaman gereja mula-mula itu yang paling paham sama hal ini. Karena mereka dianiaya dengan baik. Karena mereka mengalami penganiayaan. Sebab secara harafiah, artinya benar-benar terjadi, mereka dikejar seperti binatang. Ditangkap. Ya. Apalagi kalau Bapak Ibu tahu, ya, gereja mula-mula itu bagaimana sejarahnya bangsa Romawi termasuk Yesus. Itu yang terjadi. Nah, kita akan lanjut. Dianiaya karena Kristus. Kita mungkin bisa dianiaya karena A, karena B. Orang dunia juga ada mengalami penganiayaan. Dia mungkin dianiaya karena dia dirampok orang. Dia dianiaya. Oke? Mengalami penganiayaan. Atau mungkin dia dianiaya karena dia jujur. Tapi bukan karena Kristus. Ya, orang dunia juga bisa jujur. Oh, banyak yang jauh lebih baik bahkan karakternya. Nah, tapi yang malam hari ini kita akan pelajari, kita dianiaya karena Kristus. Apa artinya? Mengacu kepada keadaan di mana kita ini menderita karena kita orang Kristen. Siapa yang pernah diejek-ejek? Oh, Kristen ya, mungkin yang waktu zaman sekolah dulu. Gimana Yesusmu katanya? Digituin ya kan? Nah ini dia. Bahkan ada beberapa negara ya yang sama sekali menolak kehadiran orang Kristen dan menganiaya kelompok minoritas Kristen yang ada di tengah-tengah mereka. Ya. Apakah Indonesia termasuk? Jawab sendiri. Nah, contoh-contoh sejarahnya di China ya, di China. Apa yang terjadi? Mereka itu bangsa komunis, pemerintah yang komunis di saat ini di Republik Rakyat Cina di Tiongkok. Kemudian mereka mendirikan gereja Three Self ya untuk mengendalikan orang Kristen. Apa itu? Itu gerejanya pemerintah. Siapa namanya? Xi Jinping bilang 10 perintah Allah ganti dengan quotes-quotes-nya Xi Jinping. Gitu. Ganti tuh 10 perintah Allah di tembok, ganti dengan tulisan kalian harus taat kepada presiden rakyat Cina, seperti itu. Nah, ini yang terjadi.
Kemudian akhirnya hal seperti ini malah membuat orang Cina di sana ya, orang-orang Kristen di sana itu punya itu tadi, pendamaian yang kreatif. Damai yang kreatif tadi. Mereka mulai bangun gereja bawah tanah. Pernah dengar pasti? Mereka bangun gereja bawah tanah. Dan di buku ini buku KOM 200 ini ya, ini terbitan, ini baru nih, 2019, baru 2 tahun. Di sini dibilang hari ini gereja-gereja bawah tanah itu ada 90 juta orang. Ya, di buku ada tulisannya kan, 90 juta orang-orang Kristen di sana yang teraniaya karena Kristus. Selain di Cina, di mana lagi? Di Iran. Ini dibilang. Oke. Banyak kisah mati martir, ya. Bagaimana No Manson dimasak sama orang-orang Batak, ya kan? Iya. Nah, itu dia. Dianiaya karena Kristus. Mau Bapak Ibu? Haleluya. Kita lanjut, ya kan? Dianiaya karena Kristus karena kita adalah pengikut Kristus. KTP kita Kristen, gaya hidup kita Kristen. Oke? Kemudian kita mengalami penganiayaan. Nah, itulah dianiaya karena Kristus. Tadi ingat saya bacain sekali lagi ayatnya di awal, Matius 5 ayat 10. Berbahagia orang yang dianiaya karena mereka yang mempunyai kebenaran. Kerajaan surga, mempunyai kerajaan surga. Nah, yang kedua, menderita karena kebenaran. Ya, ini mengacu keadaan di mana kita ditekan, diejek, bahkan dianiaya. Karena dalam gaya hidup kita itu ada prinsip-prinsip kekristenan. Di masyarakat kita terapkan. Hari Minggu, yuk jalan yuk, mau kemana? Mau ke gereja. Allah, Pak Apin mau kemana? Mau ke gereja. Aduh, main golf lah dulu kita Pak Apin. Gereja-gereja. Badminton dulu kita, ayo hari Minggu nih. Ya kan? Kemudian kita bilang, oh nggak bisa, saya hari ini pelayanan, ya kan? Itu yang namanya menderita karena kebenaran. Kemudian dia bilang, udahlah Pak Apin nggak usah aja lagi lah besok. Udah. Kalau sampai itu terjadi, kita sedang menjalankan firman Tuhan. Haleluya. Ya. Nah, yang menarik di ini tadi ada contoh-contoh di Perancis ya, bagaimana semua ekspresi keagamaan dilarang di publik. Itu di Perancis. Semua agama, termasuk Kristen, Islam, Buddha, Hindu, semua dilarang di sana. Padahal di sana kebudayaan Roma luar biasa sekali. Tapi menurut mereka sejarah adalah sejarah. Gak boleh ada unsur agama di publik atau di umum. Yang kedua, Hollywood. Ya, Hollywood ini bukan cuma menentang kekristenan. Walaupun ada film-film yang lain ya, film-film yang terbit di sana, tapi itu adalah anak-anak Tuhan yang luar biasa. Tapi mereka lebih banyak justru merendahkan, mencela kekristenan kita. Amin. Nah, itu yang terjadi. Sulit sekali untuk menjadi orang Kristen yang aktif menegakkan prinsip kerajaan Allah di lingkungan seperti itu. Bisa nggak? Ini kita lagi dalam masa kasih karunia, kita udah sering dengar. Di Indonesia mungkin di Menhub kita ya masih lumayan. Nanti kalau ketemu kita dilarang gereja gimana Pak Apin? Wow, Pak Apin langsung pakai protes dengan kekerasan atau gimana? Gimana kalau kita menghadapi hal seperti itu? Menhub masih aman, kita masih bisa memuji menyembah Tuhan di gereja. Ya. Tapi gimana nanti kalau suatu saat kita mau ke gereja hari Minggu ya Pak Karlon, tiba-tiba udah ada barikade celana 3/4 pakai sorban ya. 3/4. Misalnya itu terjadi. Apa yang akan kita lakukan? Menderita karena kebenaran. Nah, para pelayan Tuhan, kalau Alkitab bilang, tadi saya ulangi sekali lagi Yohanes 15 ayat 20. Saya mundur dulu, saya ulangi sekali lagi nih. Jikalau mereka telah menganiaya aku, mereka juga akan menganiaya kamu. Waduh, siap-siap ya Van? Oke. Ini dia. Jadi respon kita terhadap aniaya mesti gimana nih? Ya. Haleluya. Kita buka Matius tadi. Matius 5.
Oke. Jawabannya dari sini nih. Matius 5. Markus pula aku buka. Yang pertama, pemerintah. Yang diberkati adalah mereka yang dianiaya demi kebenaran, karena milik mereka adalah kerajaan surga. Saya baca dari bukunya ya. Ungkapan karena milik mereka adalah kerajaan surga secara sederhana berarti bahwa kita dapat memerintah sebagai raja. Bapak Ibu Saudara sekalian, yang dimaksud dengan ayat ini adalah kita harus tahu bahwa kita ini orang Kristen, milik kerajaan Allah, milik kerajaan surga, ya, bersama dengan Yesus. Jadi kalau kita mengalami penganiayaan, respon kita apa? Kita harus ingat bahwa ujungnya kita ini adalah milik kerajaan surga. Ingat waktu Lazarus dengan orang kaya? Orang kaya bilang, Bapak Abraham, suruh Lazarus kasih ujung kakinya, celupkan, kasih ke saya. Lazarus ada bersama dengan Abraham. Kalau itu yang terjadi sama kita, Bapak Ibu Saudara sekalian, ingat, ujungnya kita adalah milik kerajaan surga. Yang kedua, respon kita terhadap aniaya. Ini yang lucu. Bersukacita, bergembira, ya. Tapi bukan secara harfiah ketika kita dianiaya kita ketawa, bukan gitu Bapak Ibu. Tapi bersukacita dan bergembira yang dimaksud adalah karena upah kita besar di surga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Ya, ini di dalam Alkitab loh. 2 Tawarik 36 ayat 16 saya bacain. Tetapi mereka mengolok-ngolok utusan Allah, menghina segala firman-Nya, mengejek nabi-nabinya. Itu yang terjadi. Ingat Nabi Nuh? Ayo sini naik bahtera gua. Diketawain, Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, respon kita terhadap aniaya yang kedua adalah bersukacita. Amin. Bersukacita. Tetap bersyukur, tetap sabar, jadi pembawa damai. Tetap terapkan kasih dalam kehidupan kita. Gampang? Enggak, tapi bisa. Amin. Itu yang harus kita belajar terus hari-hari ini. Nah, yang ketiga, respon kita terhadap aniaya, melepaskan kasih. Tadi saya udah bilang, ketika ada musuh, Daud menghidangkan makanan di hadapan lawannya. Ada orang utang Pak Apin 100 juta ya kan? Pak Apin traktir bakute dulu. Wih. Bisa gitu Pak Apin. Melepaskan kasih. Nah, murid yang sejati di tengah penyiksaan gak cuman mengerti ujungnya dia akan memerintah dan bergembira bersukacita, tetapi lebih dari itu, ia akan melepaskan kasih Tuhan kepada mereka yang menyerang dia. Ada banyak banget kesaksian. Yusuf, Bapak Ibu Saudara sekalian, kurang apa lagi? Udah dibuang, dijual, ya kan? Difitnah. Kemudian apa lagi? Dipenjarakan. Itu yang Yusuf lalui. Ketika saudara-saudara datang, dia ngapain? Diampuni sama dia. Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita harus lepaskan kasih. Gampang? Enggak, tapi bisa. Amin. Next. Nah, ini dia. Ada berkat di balik aniaya. Yang pertama, kenapa sih kita harus ngalamin aniaya? Karena ini menguji motivasi kita. Ya. Nah, waktu kita dianiaya, ini yang menarik nih. Ini bagus yang ditulis di bukunya nih. Waktu kita dianiaya karena kebenaran, itu adalah kesempatan yang langka untuk menguji kemurnian motivasi hati kita yang paling dalam. Suatu kali, Yesus ditangkap. Petrus ditanyain, itu kan temanmu kan? Oh enggak, bukan, enggak kenal. Itu penganiayaan saat itu, menguji hati, menguji motivasi. Tapi setelah Petrus berubah, Roh Kudus hidup di dalamnya, dengan keberanian, Om Petrus khotbah di depan 3.000 orang. Dipenjarain,
di penjara, masih ngomong dia, Yesus baik. Menguji motivasi terdalam kita. Ketika kita mengalami penganiayaan. Mungkin sekarang belum. Bapak Ibu Saudara sekalian, mungkin saya kesaksian sedikit ya. Sebentar lagi kita selesai. Ini udah slide terakhir. Di jam 8. Dulu saya ini sosial ya, bergerak di bidang sosial. Kemudian saya ngajar anak-anak jalanan ya, di daerah-daerah kumuh, di pedalaman, di rumah-rumah liar di Batam. Terus suatu kali kami bangun, jadi kalau kita ngajar di rumah liar itu ya, Bapak Ibu tahu Pantai Stres Batu Ampar? Ada Pantai Stres nama mereka Batu Ampar. Nah, saya pernah ngajar di satu rumah warga di situ. Kemudian warga di situ tuh lagi mau bangun masjid. Ya. Jadi kami bantulah nyumbang. Waktu itu kami nyumbang pintu. Kami nyumbang dana untuk pintu. Terus dibilang, "Nggak usah, kalian orang Kristen kan? Kalian punya maksud apa?" Seperti itu. Udah mau ditangkap kami. Udah ditangkap. Kemudian ada warga yang tadinya udah mau diapain lah pokoknya. Ada yang sosok udah bawa pisau lah apa segala macam. 3 orang. Saya cowok sendiri, 2 cewek. Kami udah dudukin di sudut. Padahal kami cuma mau beliin pintu, kami ngajar di situ. Tapi nggak tahu provokator dari mana, dan itu yang terjadi. Sampai terakhir kami bilang, terserah, tapi kami tetap percaya, kami mau anak-anak ini tumbuh jadi anak yang pintar. Kami ada di situ, di tengah-tengah mereka. Tapi ada warga yang telepon polisi, udah selesai, bubar. Polisi nanya motivasi kami apa, motivasi kami nggak ada, kami cuma mau bantu, dan lain sebagainya. Nah, ketika itu ada di depan kita, apa yang dipikirkan, Bapak Ibu Saudara sekalian? Saya udah ngalamin. Udah ada yang sosok bawa pisau, bawa jerigen, entah ada isinya atau enggak. Tapi udah di depan mata juga, ya. Dan kita semua mungkin penganiayaannya beda-beda, ya. Tapi berkat di balik aniaya adalah menguji motivasi kita. Apakah kita sama seperti Petrus sebelum Roh Kudus? Enggak, saya nggak kenal Yesus. Atau kita ini Petrus setelah Roh Kudus turun. Amin. Yang kedua, kesempatan bagi Allah untuk membawa kebaikan. Ya. Jadi ketika kita dianiaya, itu kesempatan bagi kuasa Allah mendaur ulang situasi tersebut membawa kebaikan buat kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya baru-baru ini ada gereja yang di mana ya? Di Jakarta ya, di Tangerang ya. Yang dilarang berdiri. Tapi yang baru-baru ini, baru 3-4 hari lalu kasusnya, kami menolak pendirian gereja. Tapi ketika itu dinaikkan, semua media sosial naikin gereja, kemudian saya baca komen-komennya di Instagram, di Facebook, di TikTok, dan lain sebagainya. Komennya, "Saya orang Muslim, maafkan ya, keluarga saya seperti ini, seperti itu. Maafkan ya orang Muslim," dan lain sebagainya. "Saya orang Muslim, saya menjunjung toleransi beragama," dan lain sebagainya. Saya melihat justru di situ lahir komentar-komentar positif, lahir jiwa-jiwa nasional yang baik. Nah, inilah kesempatan bagi Allah untuk membawa kebaikan. Stefanus dilempar batu, Paulus bertobat, berkat di balik aniaya. Yang ketiga, mendatangkan kerajaan Allah di bumi. Ya itu tadi. Ada orang Kristen yang dianiaya, malah orang bakal bilang, malah timbul jiwa-jiwa toleransi yang tinggi. Kok orang Kristen dianiaya kok ngomongnya, "Aku mengampunimu ya"? Nah, itu yang terjadi. Yang terakhir, hidup dalam perkenanan tubuh Kristus. Ketika kita rela dianiaya karena kebenaran dan karena Kristus, sebagai gantinya, kita akan mengalami penerimaan yang berlipat ganda. Ini nggak cuma dari gereja, di sini buku tulis dari gereja, tapi dari banyak orang. Dari banyak hal. Ya. Bahkan dari lingkungan kita. Itu yang bisa terjadi, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ketika kita dianiaya, kita akan mengalami penerimaan. Di sini ditulis dari gereja. Tapi saya percaya, bahkan dari luar gereja pun bisa nerima kita. Oke, Bapak Ibu Saudara sekalian, waktunya sudah habis ya. Sudah jam 8:05. Nah, malam hari ini kita sudah belajar 2 hal, membawa damai dan
aniaya, dianiaya karena kebenaran, karena Kristus. Saya harap malam hari ini kita boleh dapat sesuatu, ya, kita boleh belajar sebagai seorang pelayan Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian ada di KOM 200. Yuk, kita nggak cuma sia-sia sejam lebih duduk di sini, buang-buang waktu, tapi saya percaya Roh Kudus pasti taruh sesuatu dalam hidup kita yang akan mengubah kehidupan kekristenan kita. Amin. Yuk kita berdoa yuk Bapak Ibu Saudara sekalian. Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk malam hari ini ya Bapa. 2 bab sudah kami pelajari, orang yang membawa damai dan orang yang dianiaya karena kebenaran. Biarlah kami menjadi pelaku firman. Biarlah kami adalah orang yang membawa damai dan kami adalah orang yang dianiaya karena kebenaran. Terima kasih Tuhan Yesus, mampukan kami, layakan kami Tuhan. Hanya di dalam namamu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, Bapak-Ibu Saudara sekalian, haleluya, kelas kita malam ini sudah selesai. Ada pertanyaan? Ada pernyataan? Silakan. Sebelum kita tutup, mau dadah-dadahan? Mau dadah-dadahan. Haleluya. Silakan Pak Karlon, Bu Lasma, Fani, Susanti, Bu Makawati. Pak Karlon, silakan. Ya, terima kasih Pak Geri, terima kasih. Shalom buat kita semua ya. Memang sudah dituliskan ya, sudah dituliskan 2000 tahun yang lalu dan juga hamba-hamba Tuhan yaitu nabi-nabi yang tertulis di Alkitab sudah mengalami hal ini ya. Berarti kita juga harus sadar bahwa kita juga bagian dari mereka. Memang sudah terjadi dan memang terjadi di dunia nyata kita ya. Apa yang mau saya sampaikan, di komplek kami ini juga ada sekitar 2-3 tahun yang lalu itu gereja HKBP, mungkin Bapak Ibu pasti pernah dengar itu di Bengkong Harapan ini. Itu saya sering lewat itu, kalau saya lewat saya lihat Tuhan, gereja sudah berdiri tapi tidak difungsikan, tidak bisa diteruskan. Gerejanya sudah berdiri, sudah pokoknya sudah bangunan, tinggal beribadah saja. Dan sampai detik ini Bapak Ibu, saya kalau lewat dari sana, saya selalu berdoa, Tuhan jamahlah hati mereka ini. Karena apa? Karena memang kebanyakan yang tinggal di situ saudara kita yang tidak seiman. Dan itulah penganiayaan yang saya tadi dapatkan salah satunya ya. Memang kita sudah dituliskan, memang harus kita alami. Tetapi saya sedih sekali ini. Tetapi itulah baiknya Tuhan itu. Tuhan itu ada selalu menyertai kita di saat kita mengalami hal-hal seperti itu. Itu penganiayaan contoh besar. Penganiayaan contoh kecil yaitu pribadi kita. Ya, dalam pekerjaan saya sering alami. Sebenarnya Bapak Ibu, saya banyak kesaksian ini ya. Penganiayaan secara individu saya sering alami di pekerjaan. Kebetulan saya seorang guru ya. Baik itu penganiayaan secara tersembunyi maupun penganiayaan secara terbuka. Ya, secara tersembunyi itu ya kita tidak dikasih job-job yang empuk-empuk seperti itulah, yang enak seperti itu. Kadang kita tidak dimasukkan dalam kategori itu. Karena kalau masalah kualitas ya puji Tuhan ya, saya percaya anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh pasti berkualitas ya. Tapi itulah yang namanya kita ini pengikut Kristus ya, selalu kita mengalami hal-hal penganiayaan itu ya. Tetapi sekalipun seperti itu Bapak Ibu, saya sudah sekitar 19 tahun jadi guru, saya selalu mendoakan orang-orang yang saya tahu menjolimi saya, karena menjolimi itu juga masuk bagian penganiayaan ya. Bapak Ibu, saya selalu berdoa dan puji Tuhan ya, puji Tuhan
yang menganiaya saya itu, yang menurut dia saya tidak tahu, dan Tuhan singkapkan. Jadinya saya tahu dari orang-orang di sekitar tempat kami bekerja. Saya tetap doakan sampai detik ini. Saya doakan. Sekalipun yang menganiaya kita itu selalu belum bertobat, kita harus tetap doakan sampai Tuhan jamah. Mau kapanpun itu, mau 10 tahun, 20 tahun, tetap kita doakan. Puji Tuhan, yang selalu menjolimi saya itu sekarang dia sudah berubah. Sudah berubah. Karena apa Bapak Ibu? Karena saya selalu memberikan yang terbaik atau menunjukkan kasih kepada orang-orang seperti itu. Itulah Bapak Ibu. Intinya kita memang sudah dituliskan untuk mengalami itu, tetapi tetaplah kita bertahan dengan iman kita. Amin. Tuhan memberkati. Amin, haleluya. Luar biasa sekali ya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Setiap kita pasti punya kesaksian masing-masing ya. Bagaimana kita susah naik turunnya sebagai seorang pengikut Kristus ya. Tapi biarlah suatu saat kesaksian kita ini bisa mengubahkan hidup banyak orang. Amin. Oke, Bapak Ibu Saudara sekalian, ada lagi pertanyaan yang mau ditambahkan? Oke, sampai ketemu minggu depan ya. Kita tidak tahu siapa yang akan mengajar minggu depan. Oke. Terima kasih buat semua waktu dan perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati. Saya akan bisa, kalau Bapak Ibu mau, di kanan live room itu, live room bisa ke Kom 100 atau langsung keluar juga boleh. Live meeting atau Kom 100. Oke, saya permisi ke Kom 100 ya. Terima kasih Pak, Tuhan berkati semua. Thank you. Makasih Pak Apin. Ya, Itunya. oke. Pak Apin jangan tinggalkan dulu. Kan firman itu kepada orang lain.